Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun, sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman aku baca, dan aku akan langsung mulai melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus, konsentrasi, dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Wow, pada kartu yang pertama aku punya The Magician. The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. The Magician sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang adanya sebuah energi yang dimana ya sepertinya akan begitu banyak banget keberuntungan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu peroleh, yang akan kamu terima teman-teman. Aku melihat sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga, dan bahkan sebuah mukjizat ya yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, dengan kata lain mungkin adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu ini loh teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan. Jadi ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun. Ya, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Oke. Nah, mungkin kalau secara energi yang aku lihat dari kartu pertama ini adalah teman-teman, di sini kamu seakan-akan sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu teman-teman. Ya, pintu jalan kerezekian kamu selebar-lebarnya. Nah, dengan seperti itu maka uanglah nantinya yang bakal mendekat ya. Uang nanti bakal datang dari segala penjuru arah teman-teman. Itu artinya kan potensi peluang kamu untuk sukses berhasil di sini sangat terbuka lebar ya, sangat terbuka luas banget teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords ya, ataupun 3 pedang. 3 pedang ini muncul hadir di sini. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini teman-teman, sebenarnya sih ya aku merasakan bahwa teman-teman ya, kalau dikatakan kamu selama ini sudah cukup kecewa, selama ini kamu sudah cukup merasakan sebuah hal-hal yang mungkin sangat pahit teman-teman ya, hal-hal yang mungkin sifatnya itu adalah kegagalan, kemudian mungkin sifatnya lagi karena adanya orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, maka yang aku lihat di sini semuanya bakal segera ya bakal segera berakhir deh masa-masa yang sulit tersebut teman-teman, dan sebuah kehidupan baru akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian kenapa selama ini juga kamu selalu gagal di dalam mencapai suatu tujuan? Karena kamu bertemu dengan orang-orang yang nggak tepat. Ya, kamu dikhianati, teman-teman. Iya, dicurangi, kamu ditipu, semua banyak gitu. Jadi ini yang menyebabkan mungkin selama ini kehidupan kamu banyak masalahnya. Tetapi ketika adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu nanti, teman-teman, maka ini yang akan kamu dapatkan. Tetapi ada sisi positifnya ketika kamu selalu gagal. Jadi ibaratkan ada perjalanan spiritualitas yang kamu lakukan ya. Mungkin dengan seperti itu kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, kamu lebih rajin berdoa, teman-teman. Ya, bermeditasi, berzikir, nah segala macam. Jadi adanya perjalanan spiritualitas yang kamu lakukan itu yang membuat sebuah kebangkitan ya di dalam kehidupan kamu. Nah, untuk masalah keberuntungan yang aku lihat memang pada kartu ketiga ini cukup nyata ya. Ada sebuah pencapaian kok, teman-teman. Ya, pencapaian, kemajuan, dan bahkan hal-hal positif lainnya yang sepertinya ya memang bakal akan kamu dapatkan
Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya The Tower. Sebagai energi penutup, The Tower ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya. Nah, melihat dari energi ini sih sebenarnya juga ini ada kaitannya tentang adanya orang-orang yang iri juga dengki terhadap kehidupan kamu yang selama ini teman-teman ya, mungkin menutup jalan keresakian kamu ya. Maka yang aku lihat dari kartu keempat ini adalah bakal ada senjata makan tuan teman-teman. Ya artinya karma itu akan segera datang kepada mereka. Dan kamu akan melihat orang-orang yang selama ini jolim kepada kamu, ya mereka bakal hancur satu demi satu teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi sebuah kemenangan, sebuah kemajuan, pencapaian akan kamu dapatkan. Ya, setelah terlepas ya, teman-teman dari orang-orang toksik jelas itu yang akan kamu dapatkan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Oke, nah bagaimana kondisi finansial ekonomi kamu ya? Keuangan kamu bagaimana dalam pekan ini, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya King of Swords ya, ataupun Raja Pedang. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Aquarius ya. Yang terlihat di sini sih sebenarnya teman-teman ya, ketika aku melihat energi kamu secara lebih dalam ya, mengenai tentang kondisi keuangan, sebenarnya kondisi keuangan kamu ya kalau aku katakan cukup bagus ya teman-teman, cukup bagus. Tetapi ya lebih bagusnya ketika kamu teman-teman ya jangan terlalu menunjukkan banget segala hal yang sudah kamu capai. Oke, mungkin setiap orang berbeda cara untuk mengaplikasikan sebuah kebahagiaan yang sedang dirasakan. Apalagi ketika ya secara historis kehidupan kamu selama ini sudah cukup-cukup banget direndahkan, mohon maaf ya, dihina, dipandang sebelah mata, dan ketika kamu sukses kamu ingin membalas segala sesuatunya. Artinya tidak selamanya kehidupan kamu yang kemarin dalam fase yang cukup susah kamu akan tetap susah gitu sih. Jadi ketika kamu sukses berhasil di sini, kamu berupaya berusaha untuk menunjukkan kepada mereka ya sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi pandangan orang lain terhadap kehidupan kamu yang terlalu dianggap kamu terlalu sombong. Nah, itu teman-teman. Ya, meskipun di mata kamu pendapat kamu ataupun pendapat yang lain juga mengatakan tidak gitu sih. Ya wajar ketika mengaplikasikan segala pencapaian ya teman-teman mungkin di media sosial ataupun di lainnya karena ya, ini loh sebuah bentuk pencapaian kamu, ya kerja keras kamu, mungkin seperti itu teman-teman, ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Cups. Ya sangat terlihat kok ya kehidupan kamu teman-teman, kehidupan kamu lebih mapan, lebih bagus memang rezekinya daripada mungkin pekan ataupun minggu bulan kemarin, tahun kemarin, teman-teman lebih bagus yang aku lihat di tahun 2025 ini ataupun mungkin di akhir Januari ini teman-teman ada sebuah kondisi kehidupan yang sangat mapan ya rezekinya cukup berlimpah banget dan di sini ya semesta ini agar kamu lebih bijak sih teman-teman ya tanpa mungkin orang lain ataupun kamu menunjukkan banget terhadap semua pencapaian kamu ya dan ketika kehidupan kamu sudah berubah kondisi kehidupan sosialnya ya itu juga akan cukup apa ya teman-teman ya membuat sih orang-orang yang sebenarnya selalu menghina merendahkan membenci kehidupan kamu ya pasti bakal apa ya teman-teman ya seperti tersiksa lah gitu sih menderita bakal seperti itu. Nah kemudian aku punya ini ada Ace of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan tentang adanya sebuah pencapaian ya yang aku lihat ya ada sebuah pencapaian kemudian aku lihat di sini juga apa ya teman-teman ya kamu harus memiliki sebuah komitmen ketika sudah mencapai suatu hal dan rezeki kamu cukup bagus ya sebuah komitmen konsisten ya teman-teman untuk selalu kerja keras teman-teman ya tetap harus dilakukan ikhtiarnya doanya kemudian manajemennya juga harus dijaga dengan baik jangan sampai eh, kamu terlalu mengikuti sebuah keinginan teman-teman ya keinginan boleh tetapi mungkin keinginan yang mungkin sifatnya lebih kepada hal-hal yang penting terlebih dahulu teman-teman ya sambil nantinya ketika memang keuangan kamu sudah lebih bagus, semakin bagus, nah baru semua harapan kamu yang aku lihat memang bakal banyak tercapai ya, teman-teman. Ketika memang rezeki kamu sudah benar-benar mapan gitu sih, ya ketika memang kamu sudah kaya raya banget gitu ya, teman-teman ya. Tapi memang yang jelas untuk masalah kehidupan sosial ataupun kondisi kehidupan keuangan kamu di pekan ini ya cukup berlimpah teman-teman rezekinya. Amin ya. Oke, next.
Pada poin berikutnya ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini. Sudah berumah tangga dan aku punya kesatria pedang, teman-teman. Kesatria pedang muncul hadir di sini ya. Jadi melihat dari kartu pertama ini untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius, energinya juga sangat positif ya. Aku lihat bakal ada sebuah tantangan kehidupan baru yang akan dijalani teman-teman. Nah ternyata ini berkaitan tentang hal-hal baru ya. Apa mungkin ada sebuah kehidupan rumah tangga baru, oke? Ataupun mungkin baru pindah rumah, ya memiliki rumah baru, ya mungkin memiliki mobil baru, mobil bagus ya, pekerjaan baru dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi memang yang aku lihat pada fase ini lagi berjuang ya untuk tetap menjadi yang lebih baik dan untuk masalah komitmen bagus. Nah, ada keharmonisan juga ya, teman-teman. Jadi semua akan kamu dapatkan di sini ya. Jadi dengan kata lain mungkin keberuntungan sedang memihak kepada kamu loh, teman-teman. Ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya Queen of Pentacles, teman-teman. Ya. Ratu koin muncul hadir di sini sebagai energi pembuka. Jadi mengenai tentang hubungan berpacaran kamu ya, teman-teman di pekan ini yang aku lihat sih sebenarnya cukup positif ya. Seperti ada sebuah harapan dan keinginan, teman-teman. Ya, ataupun ketakutan juga ada sebenarnya. Ketakutan apa, teman-teman? Ini ketakutan karena mungkin kamu takut kehilangan ya. Ketika memang hubungan kamu sudah terjalin cukup lama, kamu sudah banyak berjuang, berkorban untuk dia. Nah, seperti itu. Jadi, ketakutan itu timbul akhir-akhir ini. Kenapa ketakutan itu timbul, teman-teman? Nah, yang aku lihat sepertinya, apa ya? Mungkin ini hanyalah sebuah perasaan deh, teman-teman ya, ataupun sebuah sikap yang terlalu sayang. Jadi sebuah rasa ketakutan itu timbul muncul gitu sih. Ya, mungkin kamu menduga bahwasanya pasangan kamu telah berselingkuh kah? Ya sudah ada wanita lain karena seperti itu, teman-teman. Jadi melihat dari energinya sih, teman-teman ya, mengenai tentang hubungan kamu dengan seseorang tersebut yang aku lihat cukup positif sih sebenarnya, teman-teman. Ya cukup positif. Hanya saja di sini kamu harus berusaha untuk menghilangkan sebuah ketakutan, kecemasan di dalam diri kamu deh, teman-teman. Karena mungkin ini sebuah hal yang mungkin sifatnya sebuah kecemburuan yang terlalu berlebihan. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ya wajar cemburu ya, namanya juga sudah berpasangan, teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, oke, kapan nih teman-teman Aquarius yang jomblo, single akan segera bertemu dengan pasangan hidupnya? Ada pasangan hidupnya ya, mohon maaf. Nah, aku ini punya Four of Pentacle, masih menunggu ya teman-teman. Masih menunggu yang aku lihat di sini kamunya. Ya, masih menunggu kapan ya kamu segera bertemu dan ya menemukan sosok seseorang yang benar-benar dewasa, sosok seseorang yang baik ya, yang mapan, yang cantik, menawan ya, ganteng juga ya teman-teman ya. Sebenarnya itu sih bonus ya. Yang paling terpenting adalah saat ini ketika kamu ingin mencari sosok seseorang yang serius, maka carilah seseorang yang benar-benar berkomitmen itu terlebih dahulu. Ya, seseorang yang baik, teman-teman paling tidak bisa menerima kekurangan kamu, kelebihan kamu gitu. Nah, aku punya The Lovers. Ya, ini kartu yang sangat istimewa. Mungkin ini sebuah momen yang kamu nantikan. Kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Kenapa? Adanya ikut campur tangan semesta, ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, takdir untuk jodoh kamu ini sudah sangat dekat loh. Nah, siapa sosok orang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman ya? Yang aku lihat ya, sebenarnya dia adalah orang baru, teman-teman. Ya, orang baru yang mungkin selama ini nggak pernah kamu lihat, ya, ataupun seseorang yang nggak pernah kamu kenal sebelumnya gitu sih. Tapi ketika dia datang, ya, mungkin dekat dengan kamu, teman-teman, maka di situ kamu merasakan sebuah perasaan yang mungkin nggak pernah kamu rasakan sebelumnya, gitu, teman-teman. Ya, ada sebuah chemistry yang cukup bagus banget, teman-teman ya. Nah, ini aku punya Queen, ya Queen of Swords. Jadi ada sebuah perubahan di sini. Jadi perubahan di sini, aku yakin ini penantian kamu, ya penantian kejombloan kamu, kesendirian kamu, ya pada akhirnya kamu akan segera bertemu. Kapan itu, teman-teman? Yang aku lihat memang lebih cenderung sih di bulan 2 ya, ya teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan di akhir Januari ini kamu akan segera bertemu dengan dia, gitu sih mungkin.
menjalin hubungannya di bulan 2 nanti ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 12 wands ya. Lagi bimbang ragu terhadap sebuah pilihan yang ada, ternyata lebih dari satu orang ya sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Ya. Maka bagaimana caranya untuk menentukan siapa yang terbaik? Ya, teman-teman, tentu itu bukanlah hal yang cukup mudah. Ya, karena mungkin beberapa pilihan yang datang di dalam kehidupan kamu memiliki sebuah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka bagaimana caranya untuk menentukan pilihan tersebut agar jangan sampai kamu salah di dalam menentukan pilihannya? Ya, dan ujung-ujungnya pasti kekecewaan, teman-teman. Maka di sini kamu harus lebih mengikuti hati kamu sih, intuisi kamu, teman-teman. Jika hati kamu mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang terbaik, maka ya lanjutkan. Dan kemudian dari mana lagi kamu mengetahui dia adalah orang baik atau tidak? Ya, teman-teman, dari lihat dari track record kehidupannya, kehidupan masa lalunya, kehidupan asmara yang pernah dia jalani itu akan menentukan kehidupan kamu untuk masa depan, teman-teman. Contoh, ketika dia orang yang suka berselingkuh, orang yang mungkin mohon maaf ya, teman-teman, suka melakukan hal-hal yang buruk, contoh mungkin dia suka narkoba kah, mungkin suka berminum minuman keras kah, dan lain sebagainya, yang mohon maaf ya, itu hanya sebuah pandangan. Yang jelas hal seperti itu, sifat seperti itu akan terus di bawah hingga selamanya, teman-teman ya, ketika memang dia tidak ada keinginan untuk berubah ya. Kemudian keegoisan juga penting, jadi memilih seseorang yang tepat itu sangat penting ya, dengan cara lihat sikap, adab ya, kemudian bagaimana sebuah bentuk perhatiannya kepada kamu dan keluarga kamu, teman-teman, dan kemudian ibadahnya. Niscaya ya, dengan seperti itu, teman-teman, kamu akan dapat menentukan pilihan yang tepat. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. Oke, nah, yang pertama aku punya tanggal 29, tanggal 29, tanggal 23, 13, 17, kemudian ada tanggal 30, 18, 26, dan yang terakhir 1, tanggal 8, dan tanggal 7. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.